Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Pada video kali ini saya sedikit mengomentari apa yang saya lihat, yang saya potret di dalam proses pemilihan kepala desa di akhir-akhir ini. Yang paling saya soroti adalah keterlibatan partai politik, baik secara langsung maupun tidak secara langsung di dalam proses pemilihan kepala desa. Keterlibatan ini bisa saja dalam bentuk sumber daya ya, apakah itu bentuknya uang atau dukungan lain, menggerakkan basis massa dan lain sebagainya. Dan itu saya amati terjadi. Menurut saya, kenapa ini menjadi sorotan saya, karena ini akan menjadi akan mencoreng marwah kemandirian desa itu sendiri, termasuk dalam menentukan atau memilih pemimpinnya. Padahal kalau kita cermati ya, di undang-undang desa itu kan, desa ini lepas dari politik praktis yang kita kenal di dalam konstitusi negara kita. Artinya kepala desa itu pun bukan jabatan politik, walaupun ada proses politik di sana, tetapi bukan proses politik yang melibatkan politik praktis sesuai dengan konstitusi negara kita. Tidak ada partai politik yang terlibat dalam proses pemilihan kepala desa itu, tidak dilibatkan sama sekali. Pemilihan kepala desa hanya bentuk dari demokrasi. Nah, hadirnya partai politik ikut campur di dalam pemilihan kepala desa yang saya nggak tahu tujuannya apa. Apakah hanya ingin menancapkan hegemoninya di daerah atau di desa tertentu untuk kemudian nanti memudahkan pada saat proses pemilu untuk meraup suara, ya politik balas jasa lah, atau ada tujuan tertentu, misalkan menguasai dana desa atau anggaran dana desa. Saya tidak paham, karena saya juga bingung apa alasan partai politik ikut campur di sana. Kalau hadirnya partai politik ini memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, saya sangat setuju, karena memang salah satu tugas dari partai politik adalah memberikan edukasi politik. Tapi kalau hadirnya parpol ini mencampuri pilkades, justru memberikan edukasi yang buruk, contoh yang buruk kepada masyarakat, ya ini sangat disayangkan sekali ya. Terutama misalkan terjadinya money politik atau politik uang. Mau tidak mau mengajari masyarakat kita untuk berpikir pragmatis. Saya bahkan berharap ya bahwa desa ini bisa bersih. Desa ini bentuk demokrasi. Saya inginnya desa ini menjadi role model bentuk demokrasi yang ciri kebangsaan kita, ciri budaya kita gitu. Jadi bersih dari kecurangan-kecurangan yang selama ini diajarkan, justru diajarkan, saya bilang, seperti money politik itu diajarkan oleh partai politik kita, mohon maaf. Jadi marwah kemandirian desa itu hilang. Bahkan sampai di level itu pun yang saya sesalkan itu justru dirusak. Harusnya desa ini yang memang semangatnya adalah kebersamaan, gotong royong, menentukan punya kewenangan menentukan masa depannya, memilih pemimpinnya, ya harus dikotori dengan cara-cara yang seperti itu. Ya, kalau sampai di level desa pun sudah masyarakatnya berpikir pragmatis, saya nggak tahu lagi harapan ke depan terhadap demokrasi kita ini seperti apa. Nah, saya dulu berharap mungkin oke lah di ranah level yang lebih tinggi ya sudah terjadi dan sulit sekali untuk dibendung ya politik dan sebagainya. Tapi paling tidak di level desa ini jangan sampai terjadi. Tapi toh kenyataannya sekarang ya terjadi, dan ini sangat kita sayangkan. Saya nggak paham ya, saya yakin juga tidak di semua desa ya, tapi ada desa-desa yang saya potret keadaannya seperti itu.
Ini sangat disayangkan sekali. Harusnya masyarakat ya, paling tidak di lingkup terkecil mereka, kemana mereka akan minta pelayanan kalau bukan ke desa sendiri? Kemana mereka akan berkeluh kesah, mencari perlindungan, mencari mencari yang bisa melayani mereka kalau bukan di level pemerintahan desa? Harusnya mereka berpikir bahwa ya mencari yang terbaik ya calon-calon di desa itu. Ya sangat disayangkan, sekali lagi sangat disayangkan hadirnya partai politik justru tidak memberikan edukasi politik yang baik, padahal itu tugas dari partai politik. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan bahan perenungan kita semua, refleksi diri kita semua, bahwa ya hidup ini kan tidak melulu soal uang, tidak melulu soal kekuasaan, tapi bagaimana kita bisa berbuat banyak untuk orang lain. Mungkin itu teman-teman ya, yang di desanya tidak terjadi seperti yang saya keluh kesahkan ini, ya bersyukurlah dan terus dijaga. Dan bagi desa yang memang sudah pragmatis ya, yang memang seperti yang keadaan yang saya ceritakan tadi ya, ayolah para penggerak di desa ini mengedukasi kembali, membentengi masyarakat kita, menyadarkan masyarakat kita, memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat kita agar ya jangan terulang lagi. Karena percayalah bahwa dengan proses yang tidak baik ya kita pasti akan mendapatkan yang tidak baik. Mungkin itu ya teman-teman. Mohon maaf ini agak berkeluh kesah aja sih. Sulit bagi diri kita untuk membuat perubahan yang besar, tetapi kalau kita semua menyadari sedikit demi sedikit kita merubah, ya kita harus optimis bahwa ke depan desa-desa kita ini betul-betul bisa mandiri, tidak tersandera secara politik oleh kekuatan-kekuatan besar tadi, termasuk pemodal dan sebagainya, sehingga bisa mandiri, betul-betul bekerja untuk rakyat, betul-betul bekerja melayani rakyat, dan akhirnya muncul pemimpin-pemimpin di desa yang memang betul-betul niat untuk melayani dengan baik. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dan dadah.